tersenyum. Allahu Akbar. Itu ya, bisa? Oke, kita coba. Apa kabar anak-anak? Nah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan, tetap sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini bisa dicek di slide berikut ya. Oke. Anak-anak, kalian tahu kue bolu? Pernah makan kue bolu? Nah, ibu baru membaca buku resep makanan dan resep membuat kue bolu untuk 250 gram tepung terigu dibutuhkan 4 butir telur. Nah, jika ibu ingin membuat kue bolu dengan 1 kg tepung terigu, berapa butir telur yang ibu butuhkan? Pada hari ini, kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Nantinya, kalian akan dapat menentukan perbandingan antara tepung terigu dan jumlah telur yang dibutuhkan. Itulah salah satu manfaat dari perbandingan senilai. Namun, sebelumnya, masih ingatkah kalian tentang perbandingan? Nah, apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua atau lebih besaran yang sama dan ditunjukkan dengan nilai yang paling sederhana. Nah, hari ini kita belajar tentang perbandingan senilai, di mana sebelumnya sudah dibahas tentang perbandingan biasa dengan dua besaran yang sama. Nah, apa itu perbandingan senilai? Silahkan lihat ilustrasi berikut. Ada 1 ekor ayam menghasilkan 3 telur. Kemudian, jika ada 2 ekor ayam, maka menghasilkan 6 telur. Nah, jika ayamnya ada 3, 4, 5, maka telur yang akan dihasilkan akan semakin banyak, bukan? Nah, seperti yang kamu sudah lihat di ilustrasi tadi, bahwa perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua besaran dengan ketentuan jika besaran yang satu nilainya bertambah atau berkurang, maka besaran yang lain juga akan bertambah atau berkurang. Begitupun juga sebaliknya. Nah, ternyata perbandingan senilai ini ada di dalam Al-Quran. Dalam firman Allah, surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, Allah telah memaklumkan, sesungguhnya jika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun, jika kita kufur atas nikmat Allah, maka ingat, azab Allah itu sangat pedih. Di sini terlihat bahwa ketika kita memperbesar rasa syukur kita kepada Allah, maka Allah juga akan memperbesar nikmat yang diberikan kepada kita. Namun, ketika kita memperkecil syukur kita kepada Allah, maka Allah juga akan memperkecil nikmat yang akan diberikan kepada kita. Bahkan Allah mengatakan azab Allah sangat pedih. Nah, itulah tadi kaitan antara surah Ibrahim ayat ke-7 dengan perbandingan senilai. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak ya anak-anak contoh yang menerapkan konsep dari perbandingan senilai. Nah, contohnya, misalnya ketika kita melakukan kebaikan atau memperbanyak kebaikan, maka pahala yang kita terima juga akan bertambah banyak. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan banyak keburukan, maka dosa kita juga akan bertambah banyak. Kemudian anak-anak ustazah, ketika antum berusaha giat, maka hasil yang antum peroleh juga akan bagus. Ketika antum malas belajar, maka hasil yang antum peroleh akan mengecewakan. Nah, di dalam kehidupan sehari ini banyak sekali yang menerapkan konsep perbandingan senilai.
Sampai di sini, paham anak-anak Ustazah? Baiklah anak-anak, kita kembali ke materi ya. Nah, contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Yang pertama, jumlah barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar. Kemudian yang kedua, jumlah konsumsi bahan bakar dengan jarak yang ditempuh. Yang ketiga, jumlah kaleng cat dengan luas permukaan yang bisa dicat. Yang keempat, jumlah waktu yang digunakan dengan banyak barang yang dihasilkan. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Cara menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Yaitu yang pertama, dengan menentukan nilai satuan. Maksudnya yaitu dengan menentukan nilai satuan dari besaran yang dibandingkan. Baru kemudian dikalikan dengan besaran yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, menuliskan perbandingan senilai bisa dengan menggunakan tabel. Misalkan ada dua perbandingan A dan B, maka akan berlaku A1 banding A2 itu sama dengan B1 banding B2. Nah, untuk rumusnya bisa anak-anak lihat di bawah. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan menghabiskan bensin sebanyak 2 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Nah, bisa kita selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu tadi dengan menentukan langsung nilai satuannya. Nah, jika 2 liter bensin itu bisa menempuh 24 km, maka 1 liter bensin bisa menempuh 12 km ya. Jadi, untuk menempuh jarak 60 km ini bisa kita langsung buat 60 dibagi 12. Hasilnya adalah 5 liter. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa membuat tabel yaitu dengan dua kolom, yaitu kolom pertama dengan judul bensin dengan satuannya liter, kolom kedua dengan judul jarak satuannya kilometer. Kita masukkan angkanya, 2 liter tadi bisa menempuh jarak 24 km. Kalau jarak yang bisa ditempuh 60 km, maka berapa bensin yang kita perlukan? Nah, berapa bensin yang kita perlukan? Kita wakilkan dengan simbol X. Maka kita bisa hitung dengan membuat perbandingannya, yaitu 2 per X sama dengan 24 per 60. Maka untuk mencari nilai X adalah 2 dikali 60 dibagi 24. Seperti rumus yang ada sebelumnya. Maka diperolehlah nilai X itu sama dengan 5. Jadi, untuk menempuh jarak 60 km diperlukan sebanyak 5 liter. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Kalau misalnya kurang paham, boleh tanya langsung lewat komentar ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang materi perbandingan senilai ini. Semoga anak-anak ibu bisa menerapkan maksud dari perbandingan senilai ini di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan lebih konsisten berbuat baik agar mendapatkan banyak pahala. Nah, anak-anak ibu, untuk tugas antum bisa lihat di slide. Oke? Nah, setelah itu, setelah antum mengerjakan tugas, antum bisa kirim langsung ke WA atau ke Google Classroom. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum. Soal formatif. Printer A dapat mencetak 2880 kata dalam 6 menit. Dengan kecepatan yang sama,
berapa banyak kata yang dapat dicetak dalam waktu 15 menit?